يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa ada dalam keberkahan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sejarah itu tidak hanya sekedar cerita. Karena kalau sejarah hanya sekedar cerita, maka sejarah akan kehilangan maknanya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat sekarang kalau tidak mengambil metode, cara apa yang sudah bikin beres urusan umat zaman dahulu. Jadi yang dipakai metodenya, yang dipakai manhajnya, yang dipakai polanya. Bahwa kalau generasi sekarang tidak menggunakan pola seperti generasi zaman dulu, agak mungkin jauh daripada yang namanya beres. Makanya kata Imam Malik, la yasluhu, nggak bakalan beres. Kecuali mengambil metode, manhaj, pola orang-orang yang sudah bikin beres urusan umat di zaman dahulu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka mengkaji sejarah akhirnya harus menemukan pola, harus menemukan metode, harus menemukan value yang kemudian penting untuk kita terapkan hari ini. Tanpa menafikan produknya, karena bisa jadi produknya dari zaman ke zaman berbeda, tetapi secara value sama. Maka yang kita tegaskan adalah value-nya, tidak hanya sekedar produknya. Bukan berarti produk pun harus ditolak mentah-mentah. Bisa jadi ada produk yang memang masih relate. Bisa jadi ada produk yang memang masih sesuai dengan kapasitas kita, kebutuhan kita, kondisi kita. Tapi yang jelas value tentu tidak akan lekang dimakan oleh waktu. Kalau bicara value. Tapi kalau bicara produk sangat mungkin ada keterbatasan. Misal, Nabi SAW memerintahkan kita untuk memanah, memerintahkan kita untuk berkuda, memerintahkan kita untuk berenang. Jelas ini produk yang harus kita lestarikan. Tapi di balik itu semua, tidak hanya 3 hal ini yang kemudian harus kita maksimalkan. Jika memanah itu adalah aktivitas menembak dalam jarak jauh, maka mungkin sekarang bisa dialihkan menjadi senjata api. Sehingga memanah oke, senjata api juga oke. Karena kalau disuruh perang antara pemanah dengan pengguna senjata api, kira-kira gimana kondisinya? Produknya tetap dilestarikan dan dipelihara, tapi value-nya adalah bagaimana menggunakan alat yang sesuai dengan zamannya. Tanpa menafikan memanah itu sebagai sebuah sunnah Nabi. Tidak. Itu tetap bagian daripada sunnah Nabi. Tetapi perluasannya adalah tidak hanya memanah yang harus kita kuasai. Kemampuan senjata apinya, snipernya. Tentu mereka yang harus kuasai bukan kita, Pak. Karena kalau rakyat punya senjata, masalah nanti urusannya. Ya pihak-pihak terkait lah. Artinya tidak hanya menguasai aktivitas memanah saja. Berkuda adalah mengendarai kendaraan, Pak. Di zaman Nabi ya kendaraan untuk dibawa perang ya kuda jawabannya. Makanya ada surat khusus yang membahas tentang kuda perang. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, kuda perang itu bagian daripada atribut wajib dalam sebuah peperangan. Ketika peperangannya harus pakai
kuda. Kira-kira sekarang pakainya tank baja atau kuda? Ya, artinya ada penyesuaian. Produk tetap dilestarikan, tapi jangan sampai kehilangan value-nya. Artinya semua askar, semua tentara, semua para ahli militer, dia harus mampu menguasai kendaraan-kendaraan militer. Tidak hanya kuda, mungkin tank bajanya, jetnya, dan lain-lainnya lah begitu. Termasuk berenang. Berenang itu kan melatih ketangkasan fisik kita, stamina kita, fisik kita, sehingga Nabi SAW menganjurkan kita untuk meningkatkan kemampuan fisik kita, meningkatkan kualitas stamina kita. Ketika Nabi SAW tawaf pertama kali setelah lama tidak haji, lama tidak tawaf, Nabi mulai tawaf pertama kali pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah 7 tahun, 6 tahun Nabi tidak tawaf, tahun ke-7 Nabi kemudian tawaf. Ada suatu praktek Pak saat tawaf di mana lengan kanan harus dibuka. Kan kalau tawaf kan lengan kanannya bahu kanannya dibuka. Kira-kira kenapa Pak harus dibuka? Kenapa nggak yang kiri aja yang dibuka? Dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi ingin menunjukkan kalau umat Islam itu tangannya keker-keker, Pak. Ingin menunjukkan kalau umat Islam itu orangnya kuat dengan bentuk atau simbol tangannya kekar. Makanya tangan kekar dibuka biar kelihatan sama orang-orang, orang Islam kekar-keker. Berarti kalau yang tangannya tidak kekar ini tidak masuk kategori sunnah Nabi. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, artinya meningkatkan stamina. Dari zaman Nabi berenang, balapan kuda, lari. Jadi produk dengan value dua-duanya penting, tidak bisa dipisahkan. Melestarikan produk bagus, tapi tidak hanya berhenti pada produk yang Nabi SAW sebutkan saja. Harus ada penyesuaian-penyesuaian seiring berkembangnya zaman. Sekarang Pak, keahlian IT tidak bisa mau tidak mau, suka tidak suka, IT sekarang menguasai luar biasa Pak. Percaturan dunia itu dipegang oleh para pemegang IT sekarang. Masalah ini, masalah itu, masalah ngangkat orang, masalah jelekin orang, tuh IT semua tuh yang main. Artinya itu bisa jadi senjata yang sangat ampuh. Makanya bicara value dan produk tidak boleh dipisahkan, dua-duanya akan penting. Makanya kembali kepada ungkapan Imam Malik, sejarah itu menangkap produk, menangkap metode, menangkap cara, menangkap pola, juga menangkap value nilainya. Jangan sampai kemudian saat membaca sejarah hanya sekedar cerita, tapi tidak mampu menangkap esensi moralnya, esensi nilainya, esensi ajarannya dari kisah yang disampaikan. Hadirin khatimah rahimakumullah. Salah satu poin yang saya angkat Pak, berkaitan dengan kemenangan. Umat Islam di zaman Nabi SAW itu dicatat dalam sejarah 28 kali perang di mana Nabi ikut serta di dalamnya. Kemudian 27 kali perang di mana Nabi tidak ikut serta di dalamnya. 28 tambah 27 jadi berapa, Pak? 55. Berarti 55 kali Nabi SAW perang. Tercatat Pak dalam sejarah ada 2 peperangan yang Nabi satu kalah, yang keduanya hampir kalah. Yang satu peperangannya kalah, yang satu lagi hampir kalah. Yang kalah adalah perang Uhud, yang hampir kalah adalah perang Hunain. Kesimpulannya dari kisah Nabi yang kalah dalam peperangan adalah kebenaran bisa jadi kalah Pak. Rumusnya benar harus selalu menang, itu idealnya, tapi terkadang kebenaran juga kalah. Ya harus ngelus dada. Namanya juga ceritanya ada Pak, di mana Nabi perang Uhud membawa 1000 awalnya, tapi 300 melipir Pak. Jadi yang sisa tinggal 700. Nah 700 orang inilah yang berjihad bersama Nabi pada perang Uhud. Kesimpulannya kalah Pak. Kalah. Dan kalahnya kalah telak. Nabi SAW menyiapkan 50 pemanah di Bukit Rumah. Bukit Rumah itu bukit para pemanah Pak, bukan rumah jadi bukit. Jadi rumah itu para pemanah. Nabi tempatkan para pemanah di atas bukit tersebut, jumlahnya 50, termasuk Abdullah bin Zubair di dalamnya. Perintah Nabi cuma satu Pak, kalian jangan turun apapun yang terjadi, menang kalah jangan turun, titik. Itu kata Nabi SAW. Harusnya Pak, para pemanah yang 50 orang ini cukup sami'na wa ata'na. Ternyata Pak,
Ketika kaum muslimin hampir menang, orang-orang kafir Quraisy sudah lali tunggang langgang, dikejarlah oleh kaum muslimin, Pak. Orang Quraisy dikejar kaum muslimin, Pak, menandakan kaum muslimin menang. Orang Quraisy, Pak, malum dikejar, yang bawa perisai taruh, bawa pedang taruh, bawa dinar taruh, nuntun domba, dombanya taruh. Kenapa? Soalnya dikejar, Pak. Sehingga kalau bawa barang-barang tadi beresiko. Daripada korban nyawa, hanya demi jagain kambing, kan mendingan lepas kambingnya. Ketika sudah melepaskan barang-barang yang mereka punya, terutama barang-barang berharga, orang Islam yang ngejar sambil mengutin, Pak. Mengutin perisai, mengutin pedang, ada domba gendong. Pokoknya semuanya dipungutin lah. Nah, para pemanah ngeliatin, enak yang di bawah nih. Udah pada bagi-bagi ghanimah. Lah kita gimana ini? Mulai, Pak, suara itu mulai mengemuka. Iya nih, kayaknya nggak bakalan kebagian kita. Tapi gimana dong? Kan ini perintah Nabi harus standby. Alah, kan ini udah jelas menang ini. Gak mungkin kalah. Udah turun aja, turun. Oh, sudah menang. Tapi kan Nabi ingetin, mau menang, mau kalah, jangan turun. Akhirnya rame, Pak. Suara. Singkat cerita, 40 turun. Yang tinggal cuman 10. Mayoritas turun, Pak. 40 orang turun. Ikutan ngambilin ghanimah. Lagi asik-asik pada turun ngambil ghanimah, kaum muslimin yang ngejar-ngejar, yang mungutin ghanimah, biasa, Pak, begitu kan. Kalau urusan kerja udah begitulah. Yang kerja, yang mungutin gitu, Pak. Gak selang lama Khalid bin Walid radhiyallahu an. Tadinya, Pak, ini bukit rumah, Pak. Ini perang Uhud, medan perang Uhud. Area belakang ini kosong. Antara bukit rumah dengan Uhud. Ini yang sekarang jadi kuburan Uhud, kuburan syuhada Uhud. Antara bukit rumah dengan gunung Uhud ini area kosong. Kalau ada para pemanah yang 50, tidak akan ada yang berani lewat, Pak. Karena sama aja nganterin nyawa. Kalau ada 50 pemanah. Persoalannya sekarang tinggal 10. Karena mayoritas pada turun. Kata Khalid bin Walid, cek di bukit berapa orang sekarang? 10. Kata Khalid bin Walid, kita melipir dari belakang. Maka Khalid bin Walid, Pak, melipir dari belakang. Kaum muslimin lagi ngejar ke arah sana. Ini para kaum muslimin lagi pada ngambilin ghanimah. Maka melipir, Pak. Maka Khalid bin Walid berada tepat di belakang kaum muslimin. Khalid bin Walid berada tepat di belakang kaum muslimin setelah melewati celah antara Uhud sama bukit rumah. Celah itu dilewatin, Pak, tanpa hambatan. Tanpa ada satupun yang menjadi masalah. Khalid bin Walid sudah di belakang kaum muslimin lagi mengutin ghanimah, kira-kira dengan serangan yang sangat mendadak, serentak serangan itu dilakukan, maka korban kaum muslimin banyak di situ tumbang. Dihitung, Pak, total korban jiwa di kalangan kaum muslimin ada 70 orang yang meninggal. Yang tadinya ngejar, sekarang malah dia ngejar. Yang dikejar ternyata orang Quraisy, Pak, putar balik. Jadi yang dikejar balik arah, di belakang sudah ada Khalid bin Walid. Posisi kaum muslimin berada di tengah-tengah. Makanya kenapa sekarang banyak korban syuhada Uhud di sana. 70 orang, Pak. Termasuk salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hadirin ikhwati rahimakumullah, persoalannya sederhana. Kenapa turun? Padahal Nabi sudah nyuruh untuk stand by. Mau menang, mau kalah, tetap. Jangan tergoda dengan ghanimah. Kesimpulannya, Pak, godaan harta, godaan finansial itu bisa mengalahkan ketaatan. Bisa, Pak. Cukup diperlihatkan kambing, dinar, perisai, perak, emas, orang kehilangan ketaatannya. Padahal, Pak, itu perintah Nabi. Apalagi perintah selain Nabi, Pak. Kalau sudah yang nyuruhnya bukan Nabi, ya apalagi bohong. Nabi saja yang nyuruh sampai kemudian harus kehilangan ketaatan. Padahal Nabi wanti-wanti, jangan turun, apapun yang terjadi jangan turun. Ternyata godaan dunia, godaan harta itu jelas sangat kuat, Pak, yang menjadi godaannya umat manusia. Sekuat-kuatnya iman, Pak, kalau sudah diperlihatkan koper-koperan, mikir-mikir, Pak. Gimana, Pak? Ini 2 koper nih. Oh iya, gimana ya?
Hadirin khatimah rahimakumullah, mungkin kita bisa bilang, alah, gampangan sih imannya, masa digituin doang, bisa kehilangan kebenaran, bisa kehilangan ketaatan. Kita bisa ngomong gitu, Pak, karena kita belum ditawarin koper-koperan. Coba Bapak bayangkan, Bapak didatangin orang, ditawarin 10 koper, isinya dolar semua. Kira-kira gitu. Baru kan mikir, Pak. Sekarang kita kena aja ngomong, dasar kurang iman. Dasar gampangan. Sekarang ngomong di sini, Pak. Karena posisi kita tidak dalam keadaan sedang digoda. Kalau kita berhadapan dengan itu semua, bagaimana, Pak? Kita ambil contoh lah, Nabi Yusuf alaihi salam, Pak. Nabi Yusuf alaihi salam ketika diajak oleh seorang pembesar lah Mesir untuk menjabat sebagai salah satu pengurus dalam kekuasaan, Nabi Yusuf menerima. Tapi pertimbangannya bukan karena harta, Pak. Pertimbangannya bukan karena sebatas jabatan. Nabi Yusuf mampu mengamankan bahwa hatinya tetap fokus pada ketaatan walaupun dia berada di kekuasaan yang bukan miliknya. Dan berhasil, Pak. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam diterima oleh orang Mesir. Kenapa? Dianggap sebagai orang yang paling punya jasa di negeri Mesir. Dengan hadirnya Nabi Yusuf, negeri Mesir aman, terbebas daripada krisis moneter, Pak. Bebas dari krisis itu yang namanya negeri Mesir. Kenapa? Yusuf alaihi salam yang punya peranan di situ. Tapi persoalannya, Pak, Nabi Yusuf masuk kepada pemerintahan tersebut tidak dalam rangka melacurkan diri, tidak dalam rangka menghilangkan entitas dirinya, tidak dalam rangka menggadaikan ketaatannya. Dia tetap taat, tetap taat. Dan dia kelola negara itu dengan baik. Sampai akhirnya negeri Mesir mapan. Wasilahnya gara-gara Nabi Yusuf alaihi salam. Itu sosok yang benarnya, Pak. Sehebat apapun godaan bergelimangnya harta di tengah-tengah Nabi Yusuf alaihi salam, hatinya stabil. Hatinya tidak tergoda. Ini persoalannya orang-orang Uhud, Pak, saat itu belum juga sampai pada memelihara sebuah tatanan pemerintahan yang kuat, baru gonimah, Pak, sudah kepleset. Padahal baru gonimah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Pak, ketaatan di dalam menjalankan sebuah aktivitas kompetisi itu menjadi wajib hukumnya. Tanpa ketaatan tidak ada yang namanya kemenangan. Hadirin khatimah rahimakumullah, Ustaz, banyak kok yang taat-taat sekarang malah kalah-kalah juga. Padahal kurang taat apa? Ya berarti mungkin belum Allah izinkan saja. Belum izinkan saja. Kalau toh sudah taat mungkin belum Allah izinkan saja. Atau jangan-jangan menurut kita sudah taat padahal belum. Jangan-jangan. Sehingga kemenangan hanya menjadi sebuah wacana yang enak didiskusikan tapi tidak bisa dicapai sebagai sebuah kenyataan. Hadirin khatimah rahimakum, itu perang Uhud, sehingga kehilangan ketaatan gara-gara sejumlah ghanimah. Yang kedua, Pak, perang Hunain. Perang Hunain ini hampir kalah, walaupun nggak jadi kalah, Pak. Kenapa hampir kalah? Kaum muslimin dari Madinah jumlahnya 10.000. Dari Makkah masuk Islam, yang baru-baru masuk Islam itu 2.000. 10 tambah 2.000, 12.000. Berangkatlah Nabi dengan 12.000 pasukan, Pak, menghadapi kabilah Bani Ghassan namanya. Bani Ghassan ini atau suku Hawazin, suku Hawazin ini suku yang ada di dekat kota Mekah. Dekat kota Mekah sukunya, namanya suku Hawazin. Mereka menguasai perbukitan, Pak. Nabi berangkat dengan 12.000 pasukan. Di perjalanan, Pak, kata salah satu di antara mereka atau kebanyakan di antara mereka ngomong begini. Jumlah umat Islam banyak nih yang perang, 12.000. Perang Badar aja 300 menang. Perang Badar. Perang Mu'tah 3.000 melawan 200.000 menang. Perang Mu'tah. Masa perang Hunain dengan jumlah 12.000 tidak menang? Pasti menang ya, pasti menang. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kemenangan dinisbatkan pada jumlahnya personil. Saya ulang, Pak. Kemenangan dinisbatkan kepada banyaknya jumlah personil. Kesimpulannya, mereka sombong, Pak. Merasa overconfident sudah. Merasa bakal menang. Ternyata. Jadi kalau bicara kompetisi, Pak, jangan terlalu overconfident dan harus taat aturan. Harus taat aturan. Dan ketika seseorang sudah overconfident, Pak, akhirnya ya mengalami kekalahan. Hampir kalah perang Hunain, Pak. Sampai akhirnya Allah menegur kaum muslimin dengan hampir kalah tadi. Kemudian Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam berteriak memanggil seluruh kabilah.
Seluruh kabilah dipanggil oleh Nabi saat mereka lari kocar-kacir gara-gara dipanah oleh orang-orang Hawazin. Akhirnya Pak, ketika Nabi panggil mereka, tidak ada satupun yang nyamperin. Bani ini nggak ada, Bani ini nggak, semuanya kabur Pak, kabur. Para sahabat semuanya kabur, kecuali Abu Bakar, kecuali Abbas bin Abdul Muthalib dan seorang sahabat namanya Haris, putra daripada Abdul Muthalib. Yang lain. Sampai akhirnya Abbas yang teriak, kata Abbas, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan. Barulah pada menghampiri Nabi dan membangun kembali kekuatan, baru menang. Para ulama kemudian menjelaskan, Pak, kenapa ketika Nabi yang menyeru nggak pada datang? Giliran Abbas yang teriak, datang. Kira-kira kenapa? Lebih taat sama Abbas atau sama Nabi? Kata para ulama, suara Abbas bin Abdul Muthalib suaranya kencang, sehingga terdengar oleh kabilah yang sedang lari tunggang langgang tadi. Sedangkan suara Nabi tidak terlalu kencang. Itu kesimpulan para ulama. Sehingga tidak mungkin para sahabat lebih mendengarkan Abbas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalahnya kedengaran sama tidak kedengaran. Jadi secara teknis memang harus bagus juga nih, Pak. Kalau kurang bagus dalam teknis masalah juga ini. Kaitan dengan komunikasi, kaitan dengan mengatur strategi, ini harus benar. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, di dua peristiwa ini kita mendapatkan beberapa pelajaran bahwa saat orang sudah kehilangan ketaatannya, saat orang sudah masuk pada kategori sombong dalam hatinya, maka kemenangan itu menjauh, tidak pernah mau mendekat, selalu menjauh. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, kita lihat bagaimana kepasrahan kaum muslimin saat peperangan kemudian berdampak pada kemenangan. Satu Pak, perang Badar. 300 lawan 1000. Secara jumlah tidak banyak. Secara logistik tidak banyak. Peluang menang tipis. Tapi kemudian karena menyerahkan kemenangan kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya mendapatkan kemenangan. Perang Mu'tah, 3000 lawan 200.000. Sampai membuat gugur. Yang pertama Zaid bin Harisah gugur. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib gugur. Sampai yang ketiga Abdullah bin Rawahah gugur. 3 panglima perang Nabi gugur. Sampai akhirnya mendapatkan kemenangan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Itu di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di era Nabi Musa, Pak, kita geser ke Nabi Musa. Di era Nabi Musa kemenangan Allah berikan setelah kepasrahan yang total kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin khatimah rahimakumullah, dalam surat Toha ayat 59 sampai ke 67 kan. 559 sampai 67 lah, silakan dibaca. Nabi Musa bertaruh dengan para penyihir. Kita akan ambil Pak, cuplikan dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa Pak, berhadapan dengan Fir'aun, melawan para penyihir. Itu satu Pak, di hari raya, di waktu duha. Kenapa harus hari raya dan di waktu duha? Kata para ulama, Nabi Musa yang memilih hari raya dan pada waktu duha, karena hari raya orang pada kumpul banyak. Yang sedang merantau pada pulang kampung, sehingga Nabi Musa ingin pertarungannya disaksikan oleh orang-orang banyak. Satu Pak, Nabi Musa alaihi salam bertarung di hari raya. Yang kedua harus di waktu duha, karena waktu duha waktu santai orang-orang ketika di hari raya. Kan kalau selain hari raya kan pada sibuk kerja. Ini hari raya, di waktu duha orang lagi santai-santainya, lagi kumpul-kumpul dengan keluarga. Nabi Musa siap bertarung dengan para penyihir Fir'aun. Ada yang tahu Pak, jumlah penyihir Fir'aun ada berapa? Ada yang tahu? Jumlahnya dalam satu riwayat 20.000. Dalam riwayat yang lain 80.000. Itu jumlah penyihir yang dilawan oleh Nabi Musa alaihi salam. Satu orang lawan 20.000 atau 80.000. Kira-kira menang mana harusnya? Hadirin khatimah rahimakumullah, yang menang ternyata tetap Nabi Musa. Kenapa kok bisa menang? Ya, ini luar biasa. Para penyihir Pak melemparkan tongkat, melemparkan tali, melemparkan kayu, dan itu terlihat seolah-olah ular. Saya sebutkan Pak, terlihat seolah-olah ular. Kira-kira berubah nggak talinya? Berubah nggak tongkatnya? Berubah nggak kayunya Pak? Tali, tongkat, kayu tidak berubah jadi ular, tapi terlihat seperti ular. Jadi yang dibikin sihir Pak bukan objeknya, mata yang lihat yang kena sihir. Dan inilah cara kerja sihir Pak. Sihir itu bukan merubah objek.
Sihir itu mempengaruhi mata yang lihat objek. Jadi tidak merubah apa-apa. Kalau Bapak suka lihat ada orang misalkan kena sihir, kena santet, muntah-muntah, jadi muntahnya beling, muntahnya paku, kan ada Pak ya? Itu yang dipengaruhi bukan pakunya Pak, tapi mata Bapak yang lihat seolah-olah itu adalah paku, seolah-olah itu adalah beling. Misalnya itu misarimi itu bisa jadi Pak, yang terlihat seperti paku. Cara kerja sihir begitu. Jadi dia tidak pernah merubah objek, dia merubah halusinasi manusia supaya melihat seperti yang diinginkan oleh penyihir. Itulah cara penyihir melawan Nabi Musa. Jadi tongkat dilempar, tali dilempar, kayu dilempar, tidak berubah jadi apa-apa. Cuman terlihat seperti ular. Nah, bahkan Pak, Nabi Musa pun ketakutan ketika melihat jadi seolah jadi ular. Artinya Nabi Musa kena sihir. Di level Nabi Musa Pak kena sihir. Jadi ular, sampai Nabi Musa merasa takut. Sampai akhirnya Allah ingatkan kembali Nabi Musa, jangan lari dong. Kalau anda lari gimana nih urusannya? Lemparkan tongkatmu. Dilemparkanlah tongkat Nabi Musa alaihissalam, dan itu beneran jadi ular Pak. Bukan terlihat seperti ular, beneran jadi ular. Sehingga tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular, ular yang sangat besar, ular tadi makan tali, makan kayu, makan tongkat yang terlihat seperti ular. Maka para penyihir langsung kalah Pak saat itu juga. Mereka sujud di bawah kaki Nabi Musa alaihissalam. Nyusup semuanya. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah, itu cara kerja sihir, dan akhirnya Nabi Musa menang. Kenapa? Tingkat kepasrahan Nabi Musa saat itu Pak, itu di atas rata-rata. Betul-betul tingkat kepasrahannya sangat tinggi. Pokoknya urusan menang, urusan kalah, urusan Allah, tugas Nabi Musa hadapi dengan tenang. Dan buktinya menang. Padahal satu melawan 20.000, satu melawan 80.000. Tapi sedikit Pak, saya tambahkan poin tentang Nabi Musa alaihi salam. Waktu tongkat berubah jadi ular Pak, berapa kali? Berapa kali tongkat berubah jadi ular? Neng lo. Sekali apa dua kali, tiga kali? Dua kali. Yang pertama kali lagi kapan? Dalam surat Thaha Pak, atau surat Al-Alaq ya, juga ada. Al-Nazi'at, surat Al-Nazi'at. Itu Nabi Musa dua kali mendapati tongkatnya berubah jadi ular. Yang pertama waktu beliau berada di Bilwadil Muqaddasi Tua, berada di lembah Tua. Waktu itu ketemu dengan Allah pertama kali. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, itu apa di tangan kananmu wahai Musa? Kata Nabi Musa, ini tongkat. Buat saya ngembalain kambing, mukul daun supaya daunnya jatuh dimakan kambing. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Dilemparkanlah tongkat itu oleh Nabi Musa, berubah jadi ular. Itu pertama kali tongkat berubah jadi ular. Yang kedua kalinya waktu ketemu dengan para penyihir. Pertanyaan saya Pak, kenapa harus dua kali? Kenapa harus dua kali? Kenapa nggak sekali aja? Kenapa harus dua kali? Yang pertama Pak, supaya Nabi Musa tidak takut. Waktu tongkat pertama kali berubah jadi ular, itu Nabi Musa lari. Lari Pak, Nabi Musa lari. Karena ketakutan melihat ular yang sangat besar. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan lari Musa. Ular ini adalah tongkatmu. Kamu jangan lari. Coba pegang lagi ular ini. Dipeganglah ular ini, berubah lagi jadi tongkat. Itu alasan kenapa tongkat harus berubah waktu itu. Supaya Nabi Musa tidak punya rasa takut terhadap ular yang dari tongkatnya. Bapak Ibu bayangkan saja, kalau Nabi Musa sedang bertarung dengan para penyihir, misalkan Pak, tidak pernah berubah tongkat sebelumnya. Itu pertama kalinya ketika Nabi Musa bertarung dengan para penyihir, pertama kali tongkat berubah jadi ular. Itu yang lari bukan penyihir aja Pak. Nabi Musa juga ikutan lari. Kan jadi lucu ini Pak. Kok bisa? Yang lempar juga malah lari gitu. Makanya perlu ada dua kali untuk mendemonstrasikan bahwa Musa, kamu harus siap, tongkat ini akan berubah jadi ular. Makanya Bilwadil Muqaddasi Tua berubah, padahal di situ nggak ada kepentingannya Pak. Cuma pengen nunjukin doang. Yang kedua waktu bertarung dengan para penyihir. Itu dua kali Nabi Musa berubah jadi ular. Kira-kira pernah berubah lagi nggak setelah itu? Ada lagi Pak? Nggak pernah lagi Pak. Jadi mujizat itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa misalkan bisa lagi kumpul iseng-iseng, ayo kita lihat atraksi ular naga. Jadi itu tidak mungkin dilakukan karena mujizat cuma sekali atau dua kali kalau Allah izinkan. Tidak bisa dipelajari oleh manusia manapun.
Jadi mujizat itu, atau misalkan kayak Nabi Muhammad membelah rembulan, itu cukup sekali saja. Nggak bisa namanya belah, tempel lagi, belah. Nggak mungkin itu. Cukup sekali saja. Kenapa? Karena mujizat itu tidak bisa dipelajari. Itu gift dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Musa mendapati tongkat yang berubah jadi ular 2 kali. Satu di lembah tua, yang kedua ketika bertarung dengan para penyihir. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sampai Pak Nabi Musa mendapatkan pertolongannya lagi. Sampai ini jadi asbab kenapa Nabi Musa harus puasa Asyura. Ini jadi sebab Nabi Musa puasa Asyura. Kenapa Nabi Musa puasa Asyura? Karena Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Depan lautan, belakang pasukan Firaun. Kesimpulannya Pak, harusnya ini selesai sudah. Ini betul-betul deadlock. Ini betul-betul mentok Pak. Nggak ada lagi solusi bagi Nabi Musa. Kenapa? Depan lautan, belakang pasukan Firaun. Kalau ketemu, dibantai, selesai. Jumlah Bani Israel waktu itu sekitar 600.000 orang Pak. 600.000 orang, tapi rata-rata kebanyakan bukan ahli perang. Di depan lautan, di belakang pasukan Firaun. Kata Bani Israel, nih ente nih gara-garanya nih. Gimana Musa, solusinya gimana ini? Ente udah bawa kami keluar dari Mesir. Sekarang di depan kami ada lautan, di belakang kami ada pasukan Firaun. Mati sudah kita. Solusinya apa Musa? Di tengah keputusasaan orang Bani Israel, Pak. Kata Nabi Musa, tenang dulu napa? Tenang dulu. Tunggu perintah dulu ini, tunggu perintah. Nggak ada perintah-perintah. Ini resikonya nih, mati nih. Gara-gara ente semuanya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Ternyata Allah Azza wa Jalla, Pak, di saat kondisi sudah sangat terdesak, di saat kondisi sudah sangat mentok-mentoknya, Allah berikan pertolongan. Allah Azza wa perintahkan Nabi Musa untuk pukul laut dengan tongkatnya. Lautnya jadi lah. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Nabi Musa dan Bani Israel lewat Pak. 600.000 orang lewat, menyeberangi lautan. Setelah lautan dibelah oleh Allah Azza wa Jalla melalui tongkat Nabi Musa alaihi salam, selamatlah seluruh Bani Israel. Tinggal Firaun Pak. Kata Firaun nungguin. Kata Firaun, dikejar takut nutup di laut. Nggak dikejar, masa nungguin di sini? Pasukan Firaun Pak, nungguin Firaun apa yang akan diperintahkan. Waktu itu Pak, Firaun naik kereta kuda, yang kudanya itu dikendarai kudanya itu kuda jantan. Kudanya Firaun itu kuda jantan. Dia naik kereta kuda. Ketika posisi Firaun sedang di pinggir lautan Pak, tidak mau nyebrang karena takut laut kembali nutup, maka Jibril alaihi salam merubah bentuknya menjadi kuda betina. Minimal ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika Jibril merubah bentuknya menjadi kuda betina, Pak, dia berlenggak-lenggok di depan kudanya Firaun. Kuda betina lari ke tengah lautan, kuda Firaun ngejar. Kejar. Wah, cakep nih. Karena Firaun ngejar, kuda Firaun ngejar kuda betina tadi. Singkat cerita, Pak, pasukan Firaun ikut ngejar. Karena dipikir, wah ini ngejar Nabi Musa. Padahal itu gara-gara kuda betina. Ini sudah gonimah, kuda betina. Ini masalah ini. Sampai akhirnya Firaun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah lewat, tenggelam, Jibril alaihi salam Pak nungguin Firaun mati. Sampai ketika Firaun mau ngucapin syahadat, itu sayapnya malaikat Jibril ngambil pasir disumpal di mulutnya Firaun supaya Firaun gak banyak ngomong. Saking ngenesnya, gedegnya Jibril sama Firaun. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, pada akhirnya Pak, kekuatan sebesar apapun nyuksruk sudah. Kalau ketemu dengan orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini persoalannya Pak, jangan-jangan kita terlalu banyak berteori untuk menang. Kadang-kadang kita terlalu banyak berstrategi untuk menang, lupa bahwa syarat kemenangan adalah pasrah kepada Tuhannya. Toh faktanya hanya orang-orang yang pasrah yang kemudian Allah tolong, itu faktanya. Hanya orang-orang yang pasrah yang Allah tolong. Nabi Ibrahim alaihi salam mempasrahkan anaknya untuk disembelih, ditolong oleh Allah. Kalau sudah pasrah pasti Allah tolong. Persoalannya jangan-jangan kita kurang. Hadirin khatimah rahimakumullah, saya kasih breakdown. Kalimat aslama, yuslimu, islaman. Islam itu artinya
pasrah. Jadi kalau orang Islam idealnya harus pasrah. Pasrah saja sudah dulu. Urusan menang, urusan kalah, urusan bagaimana, urusan nanti. Pasrah saja dulu. Deketin Allahnya dulu. Doa sama Allahnya dulu. Minta sama Allahnya dulu. Masa kita nggak dikasih apa yang kita minta, apa yang kita harapkan? Misalkan, ya Allah, di sepertiga malam yang akhir, hamba sujud, hamba menangis, hamba mengibah di hadapan-Mu. Tolong ya Rabb, berikan kami pemimpin yang adil bisa. Berikan kami pemimpin yang mampu mensejahterakan kami, mampu menerapkan nilai-nilai agama kami. Kan bisa doa begitu. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, andai saya punya satu doa yang pasti diijabah, hanya punya satu doa, tapi doa itu pasti diijabah, kata Imam Ahmad, saya akan minta agar kita mendapatkan pemimpin yang adil. Hadirin ikhwati rahimakumullah, karena pemimpin yang adil, kemaslahatan dirasakan bagi umat. Pemimpin yang zalim, maka kemadorotannya pun dirasakan oleh umat. Urusannya Pak, dia nggak sendirian, dia memiliki dampak yang besar bagi rakyatnya. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, dari kisah-kisah tadi, untuk sampai pada kemenangan, pastikan kita dekat dulu sang pemilik kemenangan, yakni Allah Azza wa Jalla. Saya tidak ngomongin tokoh siapa, saya tidak ngomongin partai mana, yang saya omongin adalah sosok pemimpin yang adil harus ada di tengah-tengah kita untuk memimpin kita menuju kondisi yang lebih baik. Kalau bahasa Quran menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terlepas partai apa, terlepas tokohnya siapa, bagi saya keadilan terkadang tidak bisa dilihat dari parpol atau di latar belakang dia dari mana. Mengutip Pak, sebuah sejarah, Nabi mengirimkan sahabat pergi ke Habsyah. Habsyah itu ada yang tahu Pak, di mana? Habsyah itu di Ethiopia, Afrika. Penganut agama apa di Habsyah? Penganut agama apa di Habsyah? Nasrani, Kristen. Apa kata Nabi tentang Raja Habsyah? Kata Nabi, kalian hijrah ke negeri Habsyah, karena raja di sana, raja yang adil. Padahal agamanya Nasrani. Hadirin ikhwati rahimakumullah, di tengah kondisi yang tidak ideal, saya ulang, di tengah kondisi yang tidak ideal, terlepas agamanya apa, adilkah dia? Kalau adil, selesai. Di tengah kondisi yang tidak ideal. Kalau ideal ya muslim adil, itu ideal. Tapi kalau tidak ideal, seperti kondisi Nabi di kota Makkah, susah untuk mencari yang ideal Pak. Ada Habsyah, rajanya raja orang Nasrani, tapi dia adil. Khalas. Kata Nabi, hijrah kalian ke sana. Dan buktinya aman Pak, bahwa apa yang Nabi sampaikan memang ada raja yang adil walaupun agamanya Nasrani. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, bukan berarti kemudian kita jadi tidak loyal dengan agama kita. Poinnya adalah mengambil sosok yang adil bagi kita sebagai seorang pemimpin. Terakhir Pak, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan begitu. Ini kalimat Ibnu Taimiyah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yansuru, akan menolong, daulatal adilah, pemerintahan yang adil, wa in kanat kafirah, sekalipun isinya orang kafir. Dan yang kedua Pak, kata Imam Ibnu Taimiyah, wallahu la yansuru, dan Allah tidak akan menolong, daulatal zalimah, pemerintahan yang zalim, wa in kanat mu'minah, sekalipun orang yang beriman. Kalau zalim, haram hukumnya ditolong. Kalau adil, wajib hukumnya ditolong. Maka memilih yang adil itu berat. Jadi kalau tidak bisa adil, jangan ya dek. Jangan. Kalau nggak bisa adil, jangan ya dek. Jangan. Kalau bisa adil, silahkan. Fadhal. Karena kita yang kita butuhkan adalah orang yang adil. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ada ungkapan di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini ungkapan Umar. Ketika jiwa leadership lebih kuat daripada kesolehan. Yang ideal Pak, jiwa leadershipnya mumpuni, soleh juga mumpuni. Jadi punya jiwa leadership sama soleh. Ternyata Pak, yang punya jiwa leadership kurang soleh. Ada yang soleh tapi tidak punya jiwa leadership. Mana yang dipilih? Yang satu punya jiwa leadership tapi kurang soleh.
Yang satu soleh tapi kurang punya leadership. Mana yang dipilih? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini Umar, Pak, jika dalam konteks panglima perang ada yang jago perang tapi kurang soleh, ada yang soleh tapi kurang jago perang, maka Umar pilih yang jago perang sekalipun kurang soleh. Suatu hari, Pak, Mughirah bin Syu'bah ngajak ngobrol Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab akan memilih seorang gubernur di sebuah negeri. Kata Mughirah bin Syu'bah begini, wahai Amirul Mukminin Umar, saran saya, pilihlah orang yang kuat dalam memimpin sekalipun dia kurang soleh. Karena yang dibutuhkan oleh rakyat, kekuatan kepemimpinannya, bukan kesolehannya. Maka jawaban Umar, kalau gitu kamu yang jadi gubernur di sana. Loh kok saya? Karena kamu kuat memimpin dan kurang soleh. Mudah-mudahan ini jadi gambaran bahwa begitulah caranya. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, dari sekian persoalan yang kita bahas tadi, kita sampai pada kesimpulan bahwa dekatkan dulu Allah Azza wa Jalla, minta sama Allah agar kita diberikan pemimpin yang adil, siapapun dia, tolong jadikan dia pemimpin yang adil, yang bisa mengurusi urusan kita dengan adil dan bisa mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan umatnya sebagaimana yang semestinya. Dan kita doakan mudah-mudahan pemimpin adil ini tidak harus susah, tidak harus lama, kita bisa dapatkan. Ini mudah-mudahan jadi oleh-oleh sederhana saja, Pak, menghadapi Oktober dan seterusnya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Allah. Baik, silakan jamaah, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum umur 40 tahun Rasulullah kan sudah jelas gitu sirahnya berdagang gitu, orang kaya. Nah, yang saya tanyakan setelah 40 tahun itu ada dua versi gitu, ada yang versi miskinnya itu misalnya perut digantung batu, terus ada yang versi kayanya itu bisa menyembelih 100 ekor apa gitu. Yang benar yang mana, Pak? Siap, makasih, Pak. Dua-duanya benar, Pak. Cuman memang beda durasi. Nabi itu pada tahun ke-7 setelah jadi Rasul, kan tahun pertama masih kaya, tahun kedua masih kaya, tahun ke-7 ini mulai sinyal-sinyal kemiskinan Nabi. Kenapa kok tahun ke-7 mulai jadi miskin? Karena tahun ke-7 Nabi diboikot oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana cara boikotnya, Pak? Bani Hashim, Bani Muthalib dikarantina. Mereka semuanya tinggal di Syi'ib Abu Thalib. Itu dimarginalkan dari kota Mekah. Ada satu daerah namanya Syi'ib Abu Thalib, miliknya Abu Thalib. Itu dikarantina sudah mereka. Kayak dibikin apa daerah khusus gitu, Pak, buat mereka. Bani Hashim, Bani Muthalib, termasuk Nabi Muhammad di dalamnya. Hanya satu orang, Pak, dari kalangan Bani Hashim yang tidak diboikot, Abu Lahab. Dia dong yang nggak mau diboikot. Abu Lahab keluar dari pemboikotan. Dia lebih mendukung kafir Quraisy. Nah, singkat cerita, hadirin Fatimah rahimakumullah, setelah diboikot oleh orang-orang Quraisy, mulailah, Pak, kemiskinan Nabi menderah. Dari mana mulai kemiskinannya? Salah satu poin boikot adalah tidak boleh ada transaksi jual beli dengan Bani Hashim. Tidak boleh ada bisnis. Tidak boleh ada jual beli. Tidak boleh ada tolong menolong dengan Bani Hashim. Tidak boleh ada ikatan hubungan kekeluargaan, pernikahan, lamaran dengan Bani Hashim, Bani Muthalib. Tidak boleh ada komunikasi secara sosial dengan Bani Hashim, Bani Muthalib. Pokoknya dua kabilah ini diembargo oleh orang-orang Quraisy. Karena tidak bisa jual beli, Pak. Mereka bingung harus dari mana mendapatkan makanan. Akhirnya, Pak, datanglah saudagar-saudagar dari Yaman, saudagar dari Syam. Maka Abu Lahab tampil. Kata Abu Lahab, kalian mau laku keras nggak dagangan kalian? Kalian pengen untung banyak gak dagangan kalian? Mau. Kalian dagang sama Bani Hashim. Orang Mekah dilarang dagang sama mereka. Tapi kalau kalian boleh dagang dengan mereka, ambillah harga paling tinggi dari mereka. Maka singkat cerita, Pak, datanglah kabilah dari Syam, kabilah dari Yaman, belanja atau transaksi jual beli dengan Bani Hashim, Bani Muthalib. Di tengah embargo, harga barang melonjak mahal. Nabi yang nanggung semuanya. Harta Nabi pelan-pelan habis. Karena buat ngasih makan Bani Hashim, Bani Muthalib. Dua kabilah dikasih makan sama Nabi. Harta Nabi keluar, beli pangan, keluar, sampai harta Nabi habis, sehabis-habisnya. Kalau sudah habis bagaimana? Nabi makan dedaunan. Bani Hashim, kalau Nabi lewat itu, di sekitaran keluarga Bani Hashim, istrinya nangis, anaknya nangis, karena kelaparan. 3 tahun diboikot. Sampai Nabi harus makan
dedaunan. Mohon maaf, sampai kotoran Nabi hijau. Sama kayak kotoran kambing. Karena yang dimakan cuman dedaunan. 3 tahun Pak Nabi diboikot, 3 tahun harta Nabi habis. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu masih kaya. Tahun ke-7 sampai tahun ke-10 miskin. Setelah tahun ke-10 Pak, diboikot, pemboikotan dibebaskan. Tapi harta kan sudah habis. Istri meninggal. Sama, Khadijah tidak lagi menyisakan harta. Abu Thalib meninggal. Permusuhan dengan orang-orang Quraisy makin berani. Karena Abu Thalib sudah meninggal dunia, orang-orang Quraisy makin berani kepada Nabi Muhammad sampai berani bunuh, Pak. Sampai berani bunuh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad harus pindah dari tempat tersebut. Kenapa? Sudah tidak aman. Akhirnya Nabi hijrah ke kota Madinah. Yang kaya saja, Pak, ya saya ulang, yang kaya saja, kayak Abdurrahman bin Auf, kan kaya raya. Hijrah ke kota Madinah, nggak bawa apa-apa. Itu yang kayanya aja begitu. Nabi Muhammad sudah miskin, pindah ke Madinah, ya tetap miskin. Nabi Allah Muhammad Pak dapat rumah untuk 9 istrinya, itu dari mana? Hadiah dari seorang sahabat orang Madinah namanya Harith. Nabi punya rumah, punya istri, kasih rumah. Nabi punya istri, kasih rumah. Nabi punya istri, kasih rumah. Sampai banyak rumah yang Nabi tempatin miliknya Harith. Suatu hari Nabi mau nikahin Fatimah Pak dengan Ali. Tadinya Fatimah tinggal bersama dengan Nabi. Tapi kalau Fatimah nikah dengan Ali, dia harus keluar. Nabi bingung, karena belum ada rumah buat Fatimah. Nabi dia sampai kata Aisyah, kenapa Rasul? Kok kayaknya bingung sekali. Fatimah mau nikah, nggak ada rumah buat Fatimah. Saya bingung di mana rumah buat Fatimah. Kata Aisyah, ya mintalah sama Haris. Malu. Lepas Nabi Pak, malu. Masa minta terus? Akhirnya komunikasi ini Pak, dialog ini kedengeran sama Haris. Haris langsung datang Pak ke rumah Nabi. Kata Haris, ya Rasulullah, tidak ada rumah yang paling aku cintai demi Allah di muka bumi ini kecuali rumah yang ada keluargamu di dalamnya. Kata Haris, saya dengar Fatimah akan menikah, biar rumahnya saya yang siapkan. Haris tuh, berarti Nabi miskin. Karena kalau Nabi kaya, Nabi tinggal beli rumah. Nabi sampai dapurnya tidak ngebul 2 bulan. Dapur Nabi tidak ngebul 2 bulan. Hanya makan butir-butir kurma. Berarti Nabi miskin. Nabi sampai tidak makan berhari-hari, sampai harus diganjal pakai batu. Mana ada orang kaya sampai diganjal pakai batu, Pak? Orang kaya diganjal pakai dolar, Pak. Bukan pakai batu. Ini pakai batu. Berarti Nabi miskin. Jadi bicara Nabi kaya betul, tapi kapan itu? Dan bicara Nabi miskin juga betul, tapi kapan itu? Sehingga dua-duanya betul. Ada masa Nabi kaya sebagai seorang saudagar muda, sebagai eksekutif muda, Nabi kaya raya, ada momen itu. Tapi juga ada momen di mana Nabi miskin. Sampai Pak Aisyah agak merajuk, tolong dong Rasul, kasihlah tambahan resiko dapur isi istrimu. Jawaban Nabi, Pak, wahai Aisyah, jika aku berdoa kepada Allah agar gunung Uhud berubah jadi emas, pasti berubah jadi emas. Kalau aku mau, aku bisa. Kebayang Pak, kalau gunung Uhud jadi emas, yang berkunjung ke Uhud tiap hari Pak. Lumayan bawa pisau dikit. Panjang 7 kilo, lebar 3 km, lumayan jadi emas berapa ton Pak itu. Kayaknya ngalahin Freeport. Tapi Nabi nggak mau. Kata Nabi, saya nggak mau. Artinya Nabi memilih jadi orang miskin. Bahkan Nabi berdoa, Pak. Kata Nabi SAW, ya Rabb, jadikan hamba orang yang miskin. Matikan hamba dalam keadaan miskin. Dan bangkitkan hamba sebagai orang miskin. Itu doa Nabi. Dan saya yakin doa itu tidak mungkin kita doa, jadikan doa buat kita. Saya yakin doa itu nggak akan kita bacakan. Karena tanpa doa itu pun ngapain pakai doa miskin? Nggak doa aja. Ada repot urusan itu. Misalkan Pak, jadi itu Nabi ada kayanya, ada miskinnya. Nah, ini tergantung kapan kita mau mengambil episode nabinya. Kalau kita ingin bahas Nabi sebagai saudagar kaya, sebelum kenabian, sesudah kenabian, sebelum tahun ke-7. Kalau sudah tahun ke-7 ke atas, itu kondisi Nabi prihatin. Kondisi Nabi miskin. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya nih. Waalaikumsalam. Mengenai Bani Israel. Bani Israel kan disebutkan dalam Al-Quran sampai tadi ceritanya ditolong di zaman Nabi Musa.
Itu value apa dengan Bani Israel yang sekarang? Apakah ada hubungannya atau memang ada suatu nilai yang bisa kita ambil dari sejarah perjalanan dia mengenai Bani Israel itu? Itu pertama. Kedua, mengenai pasrah dan ikhlas itu apakah ekvivalen atau suatu hal yang berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, Pak, Bani Israel dalam kurung Yahudi yang sekarang nyambung syaratnya. Yahudi yang sekarang yang rambutnya pada melintir-melintir, yang pendeta-pendetanya itu nyambung. Tapi kalau Zionis tidak. Zionis itu bukan Yahudi. Zionis itu kabilah Bani Khazar dari Eropa. Mereka sok-sokan seolah-olah menjadi seorang Yahudi, padahal mereka bukan Yahudi. Yahudi itu genetik, yang punya keturunan nasab daripada Nabi Yakub alaihi salam, maka mereka berhak disebut sebagai Bani Israel. Genetik, bukan agama. Nah, Bani Khazar itu salah satu tokohnya adalah Theodor Herzl. Tahun 1897 dia membuat gerakan namanya gerakan Zionis. Padahal dia bukan Yahudi. Dia Bani Khazar, orang biasa, orang Eropa yang beragama Yahudi. Nah, itu Theodor Herzl. Dia mengerahkan kekuatan dunia supaya orang Yahudi dikumpulkan dalam satu negara. Dan negara yang dipilih adalah negara Palestina. Nah, itu gerakan Zionis. Pendudukan Yahudi di Yerusalem atau di Palestina itu bermula dari gerakan Zionis. Nanti kerjasamanya dengan Hitler. Biar Hitler yang ngusir dari Eropa, maka kumpullah di Palestina. Jadi Holocaust itu by design, bukan insiden. Itu desain saja. Mereka yang bikin, mereka yang teriak, mereka yang sedih, mereka yang ngadu, mereka semua yang ngurusin itu. Padahal mereka semua tuh dalangnya. Jadi nggak ada tuh ceritanya insiden atau itu semuanya by design saja supaya orang Yahudi berkumpul di satu tempat, dan itu berhasil sekarang. Nah, sampai kapan itu akan terjadi? Ya sampai hari kiamat, karena rebutannya adalah negeri Syam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Syam adalah benteng terakhir umat Muslim, dan pertarungan kita yang terakhir adalah melawan Yahudi, ya, Dajjal dengan Yahudi. Jadi ya disitulah kita akan bertarung habis-habisan di negeri situ. Kapan itu terjadinya? Wallahu a'lam. Yang jelas benteng kaum muslimin di sana, musuh kita yang terakhir adalah Yahudi, ya di sanalah kita akan bertarung. Wallahu a'lam. Jadi Bani Israel sekarang yang Yahudinya nyambung, yang Zionis tidak nyambung. Nah, sekarang tinggal mungkin ada juga yang orang Bani Israelnya tapi masuk ke Zionis ada. Tapi tidak semua orang Zionis itu Bani Israel. Allahu a'lam. Yang kedua, kaitan dengan pasrah dan ikhlas. Kalau ikhlas itu orientasi ibadah, Pak. Misalkan kayak sholat harus ikhlas, puasa harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Niatnya, orientasinya hanya karena Allah. Itu ikhlas. Kalau pasrah itu sama dengan nerimo. Nerimo itu sama dengan legowo. Legowo itu sama dengan ridho. Jadi orang yang pasrah itu yang ridho. Ya, ridho lah. Dipukul, ridho. Ditendang, ridho. Diinjek, ridho. Itu pasrah namanya. Ridho lebih tekannya. Tapi kalau ikhlas itu orientasi dalam ibadah. Kadang-kadang kita suka ketukar-tukar nih. Ketika kehilangan suami, atau kehilangan anak, atau kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita suka bilang, moga ikhlas. Padahal harusnya kan, moga ridho. Kan urusan ini urusan harus diridhoi. Ridho itu legowo. Ridho itu nerimo. Ridho itu ya pasrah dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Itu ridho. Harusnya ikhlas bicara orientasi ibadah, pasrah atau ridho bicara keadaan yang menimpa diri kita. Jadi kalau kita tertimpa musibah, misalkan kehilangan mobil, kehilangan motor, sing ridho. Karena ini sudah ketetapan Allah. Kalau Bapak sholat harus ikhlas. Jangan harus ridho. Walaupun ya ridho juga harus ada ya, tetapi dominnya lebih kepada ikhlas. Ikhlas itu memastikan orientasi hanya karena Allah. Jangan sampai ada yang selain Allah. Misalkan orang sholat gara-gara mertua, berarti kan sholatnya lil mertua. Ada orang sholat karena malu, berarti sholatnya karena malu. Nah, itu namanya orientasi selain Allah. Orang sholat ya harus karena Allah. Allah. Ada lagi? Hadirin Fatimah rahimakumullah, sebagai penutup, mudah-mudahan ini doa-doa kita ya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita Indonesiakan saja, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemimpin yang adil,
pemimpin yang bisa mengelola negeri ini, pemimpin yang bisa mengelola bangsa ini, pemimpin yang bisa memajukan negeri ini. Karena demi Allah kita tidak butuh kata-kata, kita tidak butuh pencitraan, kita tidak butuh omon-omon, kita tidak butuh janji-janji. Kita cuma butuh adil. Itu saja. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan, Indonesia bisa punya pemimpin yang adil, provinsinya bisa punya pemimpin yang adil, kabupaten, kotanya bisa punya pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang sabar dan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.